Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arya Dila, mahasiswa Universitas Terbuka dari UP BJJ UT Surabaya. Di sini kita akan membahas soal tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop semester 5 Prodi Sistem Informasi. Jadi bisa kita lihat di sini teman-teman, soal tugas ya. Di sini Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi, yaitu satu, input menu restoran ya. Nah, di sini program Anda memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya disimpan dalam sebuah array. Tapi setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori. Kemudian pemesanan, program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman sesuai menu, kemudian menghitung total biaya, kemudian mencetak struk ya, manajemen menu aplikasi. Nah, mungkin bagi beberapa viewers yang mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi yang saat ini semester 5, bisa jadi soal kita jadi mungkin teman-teman bisa lihat kelanjutannya setelah ini. Jadi di sini kita yang pertama bikin folder dulu. Kita di sini bikin folder dulu, kemudian dilanjutkan dengan membuat file. Di sini ada dua file, yaitu main.java dan menu.java, karena kita diminta membuat sebuah program Java untuk restoran sederhana seperti itu. Nah, untuk penjelasan programnya sendiri ya, kelas menu ini ya untuk bisa lihat di sini. Nah, untuk kelas menu ini ya, di dalam kelas menu ini ada 3 atribut, teman-teman. Ada nama, kategori, kemudian harga. Untuk nama sendiri menyimpan nama menu, dan kategori untuk menyimpan jenis menu, kemudian yang harga itu menyimpan harga menu. Nah, program ini juga punya konstruktor ya, teman-teman. Yaitu metode khusus yang otomatis dijalankan saat objek itu dibuat seperti itu. Nah, untuk penjelasan perbagiannya sendiri, ini untuk publik kelas menu sendiri ini untuk membuat kelas bernama menu ya. Ini dianggap sebagai cetakan atau blueprint untuk membuat objek. Contohnya untuk menu nasi goreng, menu es, dan menu kopi seperti itu. Semua dibuat dari kelas menu. Ya teman-teman, jadi ini string, nama, kategori, dan harga. Ini disebut atribut atau variabel di dalam class. Nah, untuk string itu berupa teks, kemudian int itu untuk angka bulat, dan ini ya publik menu string nama ini adalah sebuah konstruktor ya, dipakai untuk memberi nilai awal saat objek itu dibuat. Nah, untuk dis nama, dis kategori, dis harga ini untuk merujuk atribut milik class seperti itu ya. Jadi karena nama parameter dan atribut sama ya, maka contohnya itu seperti dis nama itu atribut class, kemudian nama itu parameter konstruktor dari konstruktor seperti itu. Nah, ini. Dan artinya di sini nilai parameter itu dimasukkan ke atribut class ini. Nah, pada program ini saya membuat class itu ya ini, nama menu ini kemudian digunakan untuk menyimpan data menu, makanan atau minuman. Untuk selanjutnya kita masuk ke file main Java ya, teman-teman. Jadi untuk gambaran file main Java ini lebih kompleks ya di sini. Jadi seperti sesuai dengan tugas yakni aplikasi restoran sederhana berbasis Java. Nah, fitur utamanya melihat menu makanan dan minuman, kemudian melakukan pemesanan, mencetak struk, kemudian menambah menu, mengubah harga menu ya, mengubah harga menu, kemudian menghapus menu seperti itu. Nah, program ini dibuat menggunakan class and object, array, metode, perulangan, percabangan, dan input dari user menggunakan scanner seperti itu. Nah, di program ini saya memiliki dua class, yaitu class menu dan class main ya, teman-teman. Sedangkan class main sendiri itu digunakan untuk menjalankan seluruh fitur aplikasi ya, seperti pemesanan dan manajemen menu seperti itu. Nah, kemudian ini bisa dilihat static scanner input ini digunakan untuk menerima input dari user melalui keyboard ya. Jadi di sini dapat memasukkan pilihan menu, nama makanan, jumlah pesanan, dan data lainnya. Nah, kemudian di sini ada array menu, bisa dilihat ya, array menu. Nah, array daftar menu ini untuk menyimpan objek menu. Kapasitas maksimalnya ada 100 ya di sini teman-teman. Variabel jumlah menu digunakan untuk menghitung jumlah menu yang sudah terisi seperti itu. Nah, di sini untuk menyimpan seluruh data menu restoran, sedangkan jumlah menu sendiri untuk mengetahui jumlah data yang sudah masuk. Kemudian array pesanan. Nah, array pesanan ini digunakan untuk menyimpan nama menu yang dipesan, jumlah pesanan, dan total item pesanan. Kasarannya ya secara bahasa singkatnya di sini itu untuk menyimpan data pesanan pelanggan seperti itu. Kemudian di sini ada metode main ya. Ini ada metode main. Nah, metode main di sini ya untuk public static void main ya bisa dilihat teman-teman seperti biasa, metode utama untuk pertama kali dijalankan program. Nah, di sini akan ada program menambahkan menu awal, kemudian menampilkan menu utama, dan membaca pilihan user. Ya. Do di sini merupakan perulangan ya, do while itu supaya menu terus tampil sampai user itu memilih keluar seperti itu. Nah, di switch pilihan ini
Nah, while pilihan. Nah, itu digunakan untuk memilih fitur berdasarkan input user ya. Untuk menjalankan fitur sesuai pilihan penggunanya itu tadi. Kemudian ada tambah menu awal di sini. Method ini itu untuk mengisi data ya, untuk mengisi data daftar makanan dan minuman. Bukan. Jadi di sini tambah menu awal untuk mengisi data menu awal restoran menggunakan objek dari class menu. Nah, itu untuk menambahkan data menu default saat program pertama itu dijalankan. Gitu. Nah, untuk tampilan menu awal ini, tampilkan menu ini ya. Nah, di sini untuk metode ya, metode yang digunakan untuk menampilkan daftar makanan dan minuman menggunakan perulangan for and while. Oh, bukan, menggunakan perulangan for dan percabangan if ya, teman-teman. Sini. Ini untuk memeriksa kategori menu, bisa dari sini. Kemudian untuk menu pesanan ya. Menu pesanan sendiri ini fungsinya untuk digunakan untuk memilih menu ya, teman-teman. Memilih menu, memasukkan jumlah, kemudian menyimpan pesanan itu tadi. Nah, kemudian ada Nah, kemudian di sini ada if nama menu equal signal case ya. Itu untuk menghentikan proses pemesanan seperti itu. Menghentikan proses pemesanan. Kemudian ada int index ini untuk memanggil metode pencarian menu. Nah, kemudian cari menu ada di bawah sini ya. Cari menu ini fungsinya untuk mencari menu berdasarkan nama seperti itu. Jadi, jika ditemukan maka mengembalikan indeks array. Jika tidak, maka return -1. Di sini untuk mencari posisi menu pada array berdasarkan nama menu seperti itu. Nah, kemudian di sini ada cetak struk. Nah, cetak struk ini bagian paling keren sih menurut saya ya. Jadi di sini itu digunakan untuk menghitung subtotal ya, subtotal, kemudian menghitung diskon, menghitung pajak, menghitung total bayar dan mencetak struk seperti itu. Nah, bisa dilihat. Nah, seperti di sini if subtotal if total 1000 ya, di sini bisa dilihat diskon ini ya. If total 100.000 ya, 100.000 jika subtotal ini lebih dari 100.000 maka mendapatkan diskon 10% seperti itu. Kemudian ada promo ya. Nah, promonya di sini itu menggunakan operator logika to end ya. Jadi promo berlaku itu jika subtotal lebih dari 50.000 dan membeli minimal 1 minuman. Jadi, kemudian pajak and service, INT pajak setelah diskon ya. Kemudian di sini fungsinya untuk menghitung pajak 10% gitu. Kemudian ada biaya layanan restoran yang ada 20.000. Nah, kemudian ke menu manajemen. Menu manajemen ini static void menu manajemen ya, digunakan untuk mengelola menu restoran ya. Di sini ada tambah menu ya, tambah menu, ubah harga dan hapus menu seperti itu teman-teman. Nah, jadi di sini ini tambah menu ya. Ini tambah menu, static void tambah menu baru, kemudian ubah harga. Nah, di sini untuk mengubah nilai atribut harga pada objek menu itu ubah harga. Kemudian data array itu digeser ke kiri supaya data yang dihapus tertimpa seperti itu. Karena array itu bersifat tetap, maka proses penghapusan itu dilakukan dengan menggeser data setelahnya ke posisi sebelumnya seperti itu teman-teman. Jadi untuk tampilkan semua menu di sini di bawahnya ya. Nah, tampil semua menu ini menampilkan seluruh menu beserta kategori dan harga di awal itu ya. Nah, kemudian di sini kesimpulannya ya, pada program ini berhasil mengimplementasikan konsep dasar Java seperti class dan objek, array, metode, percabangan, perulangan, serta input output menggunakan scanner ya. Program ini juga dapat digunakan untuk simulasi sederhana seperti sistem di restoran seperti itu. Nah, karena percobaan ini lumayan banyak ya teman-teman dan kompleks ya. Ini barangkali bisa teman-teman coba sendiri ya. Untuk presentasi hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak dari saya Arya Dila, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.